Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu gizi. Gizi adalah persediaan bahan-bahan atau makanan yang dibutuhkan organisme maupun sel-sel untuk bertahan hidup. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan dan medis, gizi dapat merujuk pada ilmu atau praktik konsumsi serta penggunaan makanan. Manfaat gizi ini untuk tubuh yaitu pertama sebagai pembentuk sel jaringan tubuh baru untuk menggantikan jaringan yang sudah tidak berfungsi ataupun jaringan sudah rusak. Kedua yaitu sebagai penghasil energi tubuh berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Lalu yang ketiga yaitu sebagai pengatur fungsi dan reaksi biokimia tubuh agar fungsi dan reaksi biokimia dalam tubuh dapat berjalan dengan cepat dan baik. Namun ada beberapa permasalahan gizi yang terjadi di Indonesia. Pertama ada stunting. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama, umumnya karena pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia 2 tahun. Pada 2013, sebanyak 3,2% balita di Indonesia mengalami stunting. Kondisi ini sering kali dianggap normal karena alasan keturunan. Padahal, stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak dan mengurangi produktivitas seseorang di usia muda. Stunting juga meningkatkan risiko pengembangan penyakit tidak menular pada usia lanjut. Masalah gizi ini bahkan dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Yang kedua yaitu gizi kurang. Tubuh kurus akibat gizi kurang kerap dinilai lebih baik daripada tubuh gemuk akibat gizi lebih. Padahal obesitas dan gizi kurang sama-sama berdampak buruk bagi kesehatan. Permasalahan gizi kurang sudah bisa terjadi sejak bayi lahir. Ciri utamanya yakni bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau bisa disebut dengan BBLR. Bayi dikatakan mengalami BBLR bila berat badannya ketika lahir kurang dari 2,500 gram. Bayi yang lahir dengan BBLR umumnya memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik. Pasalnya, kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Hal ini dimulai sejak awal kehidupan dan bisa berlanjut hingga dewasa. Lalu ada permasalahan yang ketiga, yaitu obesitas. Masalah gizi ini yang paling mengancam kesehatan yang ada di Indonesia. Kondisi ini terjadi saat terdapat kelebihan lemak yang serius pada tubuh sehingga menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Penyebab gizi lebih yang paling mendasar yaitu ketidakseimbangan energi dan kalori yang dikonsumsi dengan jumlah yang dikeluarkan. Jika kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan yang keluar, kalori ekstra tersebut dapat berubah menjadi lemak. Bila sejak kecil Anda sudah mengalami obesitas, mereka akan lebih rentan mengidap penyakit tidak menular ketika dewasa. Lalu, apa peran sarjana kesehatan masyarakat dalam masalah kekurangan gizi ini? Sarjana kesehatan masyarakat sudah dianggap sebagai salah satu tenaga kesehatan yang telah menjadi tulang punggung dalam pembangunan kesehatan di Indonesia bersama dengan profesi kesehatan lainnya. Peran sarjana kesehatan masyarakat ini berupa yang pertama, dalam nutrition specific intervention, sarjana kesehatan masyarakat yang bergerak di bidang gizi dapat berperan dalam merancang, merencanakan, serta mengimplementasikan program penanggulangan masalah gizi pada remaja dan prakonsepsi, program suplementasi dan fortifikasi, penganekaragaman makanan, dan program spesifik lainnya. Program manajemen dan pencegahan penyakit akan melibatkan peran tenaga di bidang epidemiologi. Lalu ada nutrition specific program, itu memerlukan keterlibatan sarjana kesehatan masyarakat dalam program sosial safety net, perkembangan anak usia dini, persediaan air bersih, dan sarana sanitasi dan keluarga berencana. Program ini juga membutuhkan peran profesi dan sektor lain. Kategori program ini lebih banyak memerlukan peran sektor lain di luar kesehatan. Lalu ada selanjutnya, sarjana kesehatan masyarakat harus dapat menjadi perancang program yang bersifat terpadu. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dalam berkomunikasi dan berkoordinasi serta kemampuan advokasi akan sangat diperlukan dalam menyusun perencanaan terpadu atau bisa disebut dengan integrated planning. Dan untuk mengimplementasikan suatu program terpadu yang melibatkan berbagai sektor. Lalu selanjutnya, apa kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan? Kontribusi ke sarjana kesehatan masyarakat pertama itu mengembangkan dan merencanakan program kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Lalu kedua, mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat. Ketiga, berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat terkait kesehatan. Dan lalu keempat, menguasai dasar ilmu kesehatan masyarakat. Kelima, mampu memimpin dan berpikir sistematik. Keenam, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang baik, meningkatkan pertanian berkelanjutan, serta menghilangkan kelaparan pada masyarakat. Lalu kehidupan sehat yang terjamin dan peningkatan kesehatan masyarakat di segala usia.